receh amat gue. Astaga. Ya lah, siapa sih? Orang mau mandi juga. Halo. Woi, lo di mana sih? Astaga, sabar, gue lagi mau OTW nih. Iya, mau OTW, lagi nyari sepatu. Bentar, sabar ya. Yalah, buru. Ini anak-anak udah pada nungguin lo. Kelamaan gue tinggal bakil ya. Ih, bawa lama dah lu. Lo beneran mau nyampe kan? Coba Vice. Biasanya begini nih, suka palkor, suka bohong. Iya, kagak. Itu gue, bentar. Halo, assalamualaikum. Anak tuh kesapa ae? Waalaikumsalam. Tugas minggu ngarep gitu. Iya. Tugas minggu ngarep ki durutne Senin enek apresiasi puisi prosa. Waduh, iya ya. Kon gawe artikel kekuritan. Terus Rebu video olahraga sing wingi 2 minggu minggu dicek. Jangan dikleru. Olahragane loro kudu beda. Terus Kemis sastra Jawa kuno. Sastra Jawa kuno ki dikon nringkes buku Parwa. Duh. Oh iya Terus sih. yang terakhir PPI Jumat. Halo. Halo Mbak, Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam, Bobo. Wonten napa nggih? Iki ono soal sing kudu dikerjakne kanggo UTS Mbak. Mari ki sampeyan tak kirimi yo. Tolong sampeyan bakekno ning grup kelas. Nggih, Bobo. Matur nuwun. As we haven't seen, bullying or cyberbullying are all forms of violence experienced based among the occurs because of the imbalance of power both in quality and quantity. Forms of cyberbullying can be known by us from various types. One of them is like spreading hate in social media, giving comments and expressions of hatred. Data on cyberbullying cases in Indonesia as well as difficult to find. However, data from Polda Metro Jaya states there are at least 25 cases of cyberbullying reported every day. In addition, 2018 data from the Indonesian Child Protection Commission states that the number of child victims of bullying reached 22.4%, and the high rate was triggered by the high internet consumption in children. Menguasai banyak bahasa memang merupakan suatu kelebihan yang menguntungkan. Dengan menguasai banyak bahasa, pengetahuan kita dapat bertambah serta dapat mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan banyak orang. Tak hanya itu, menguasai banyak bahasa juga dapat membuat diri kita terlihat lebih keren dan kekinian. Ada banyak hal yang mendasari kita dalam mempelajari banyak bahasa. Namun hanya ada satu alasan agar kita tetap setia, berbangga, dan mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sebagai warga Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa pemersatu bangsa, perlu kita ketahui seberapa penting bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan pemersatu bangsa. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat untuk berintegrasi dan beradaptasi sosial. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai alat untuk kontrol sosial. Tak berhenti pada peranan penting itu saja. Tentu banyak hal lain yang membuat kita patut berbangga terhadap bahasa Indonesia. Siapa yang tak bangga ketika bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dipelajari oleh lebih dari 45 negara di seluruh dunia? Siapa yang tak bangga ketika bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam? Siapa yang tak bangga ketika bahasa Indonesia termasuk salah satu bahasa yang populer di negara Australia? Siapa yang tak bangga ketika bahasa Indonesia memiliki pusat studi di Afrika dan di Jepang? Siapa yang tak bangga ketika bahasa dan musik Indonesia telah dikirim ke luar angkasa? Pencapaian tersebut bukanlah hal yang biasa saja. Oleh karena itu, selaras dengan ikrar janji pada alinea ketiga Sumpah Pemuda yang bertujuan untuk menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia, maka sebagai pemuda-pemudi Indonesia, upaya yang harus kita lakukan adalah
meningkatkan rasa kebanggaan memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia dalam keperluan dan kemanfaatannya. Lalu, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar garis ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam semua ketentuan dan aktivitas. Utamakan bahasa Indonesia, pelajari bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah.